Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiana. Saya mahasiswa PPIG calon guru gelombang 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan Matematika. Beberapa menit ke depan, saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya mengenai perjalanan literasi membaca saya dari waktu kecil hingga saat ini. Dulu, saat saya masih berada di taman kanak-kanak, saya mengalami kesulitan belajar, terutama kesulitan dalam membaca. Nah, di taman kanak-kanak kan sebenarnya banyak bermain. Nah, tapi di situ ada kegiatan untuk belajar membaca juga. Nah, saya mengalami kesulitan membaca sampai pada akhirnya saya mau masuk SD itu belum bisa membaca juga. Nah, orang tua saya khawatir karena saya belum bisa membaca karena mau masuk SD. Jadi karena kekhawatiran itu, orang tua saya membimbing saya untuk bisa membaca. Mulai dari misal saya mau pergi ke pasar, nah saya kan ikut mama. Nah, di dalam perjalanan itu kadang ada kayak spanduk kayak gitu, mama saya disuruh nembak gitu. Saya disuruh nembak sama mama itu huruf apa, seperti itu. Terus kemudian di dapur, kalau sedang memasak saya kan suka ikut-ikut mama ke dapur. Nah, mama sering menebak-nebak juga kalau di kemasan perlengkapan masak atau perlengkapan bahan makanan itu mama menebak kepada saya untuk ini huruf apa, nah ini bacanya gimana, seperti diejat, sampai akhirnya saya bisa membaca dengan lancar. Dan dari situ beliaulah sangat giat untuk membimbing saya hingga akhirnya saya bisa membaca dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, karena saya sudah bisa membaca, kelas 3 SD saya sudah bisa belajar sendiri. Nah, belajar sendiri itu saya membaca dengan membaca materi yang akan dipelajari atau yang telah dipelajari. Dari situ saya terus membaca. Kalau enggak pas mau ulangan atau pas mau ulangan semester, saya selalu menyendiri di kamar untuk membaca materi-materi yang telah diajarkan Bapak Ibu guru. Nah, dari situ saya lebih fokus untuk membaca dengan sendiri di kamar atau menyendiri seperti itu. Jadi lebih fokus, lebih masuk lagi di dalam otak saya, gitu pikiran saya. Jadi belajarnya nggak terganggu, gitu. Pengalaman pertama dalam menulis esai itu pada saat saya berada di bangku SMA. Pada saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, ekstrakurikuler jurnalistik ini untuk penilaian akhirnya saya diberi tugas untuk membuat esai. Nah, karena kan saya udah belajar nih di jurnalistik bagaimana cara membuat esai yang baik. Nah, selain itu saya juga mencari searching di berbagai internet untuk
mencari referensi bagaimana menulis esai yang lebih baik juga. Nah, sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas dari ibu pembimbing jurnalistiknya dan akhirnya mendapat nilai yang cukup bagus. Ya, pada saat pertama kali itu saya membuat esai dan alhamdulillah saya mendapat nilai yang cukup bagus dan memuaskan. Jadi saya mendapat ujian dan kritikan juga dari guru pembimbing saya. Nah, guru pembimbing ini guru dari ekstrakurikuler ya. Jadi tetap ada ujian dan kritikan. Nah, ujian dan kritikan ini menjadikan saya untuk lebih semangat lagi, lebih memperbaiki diri lagi, memperbaiki tulisan lagi ke depannya. Seperti itu. Dan ujian dan kritikan ini juga menjadi semangat buat saya untuk tetap terus mengembangkan literasi membaca saya dan menulis. Ya, saya merasa bangga atas pencapaian yang saya raih tersebut karena itu termasuk hasil dari usaha saya yang cukup membuahkan hasil karena saya mendapat nilai bagus dan itu menjadi salah satu kebanggaan saya untuk terus berkembang juga ke depannya seperti itu. Setelah mempelajari proses reflektivitas, saya memahami bahwa proses refleksi sangat berperan penting dalam perkembangan diri. Proses reflektivitas ini tidak hanya mengaitkan tentang pengetahuan, tetapi tentang nilai-nilai pribadi juga. Dengan melakukan proses refleksi secara berkala, saya terus memperbaiki diri menjadi pribadi dan profesional. Nah, dengan cara ini saya akan lebih dapat mengambil keputusan yang lebih tepat serta menjadikan pengalaman sebagai proses untuk berkembang. Setelah membuat teks naratif literasi, saya semakin sadar bahwa literasi adalah keterampilan yang harus dimiliki seseorang. Nah, keterampilan ini tidak hanya bisa untuk membaca ataupun menulis saja, tetapi lebih untuk dapat memahami informasi atau mencerna informasi, memahami konteks dan mengeluarkan gagasan atau memahami gagasan. Di dunia yang terus berkembang dengan adanya teknologi dan informasi, literasi menjadi salah satu kunci untuk bertahan dan terus berkembang. Karena di dalam teknologi informasi kita juga harus paham dengan literasi, harus mempunyai literasi digital. Literasi membuka peluang untuk kita terhadap pekerjaan, pendidikan, ataupun ruang baru lainnya. Selain itu, literasi juga sebagai dasar untuk kita untuk mengambil keputusan lebih bijak lagi.
Pengalaman saya dalam mengenalkan literasi kepada siswa atau peserta didik, pertama pada saat saya melakukan bimbingan belajar dengan siswa SD. Nah, siswa SD tersebut belum bisa membaca dan menulis. Langkah saya untuk awal dalam mengenalkan literasi adalah pertama mengenalkan huruf-hurufnya terlebih dahulu, karena siswa tersebut belum mengenal huruf-huruf dasar dalam membaca. Nah, sesudah mengenalkan huruf-hurufnya, jadi lebih ke katanya. Nanti dieja bagaimana. Misalnya buku, jadi dieja bu, ku, dibaca buku, seperti itu. Karena membimbing anak SD, siswa SD, jadi lebih bersabar lagi. Kemudian untuk saat ini, untuk mengenalkan literasi kepada peserta didik, saya melakukan pada saat PPL, saya melakukan pembiasaan dengan membaca terlebih dahulu permasalahan atau soal yang telah saya berikan kepada mereka. Nah, dibaca dengan memahami apa yang terdapat dalam permasalahan yang telah saya berikan. Nah, dari situ saya lebih mengenalkan literasi membaca, bahwa literasi membaca tidak hanya tentang membaca saja, tetapi memahami isi dari konteks teks tersebut. Nah, dari situ saya dapat belajar lebih banyak lagi untuk lebih berkembang dan mengembangkan orang lain. Hal yang saya lakukan sebagai calon guru untuk membudayakan literasi kepada peserta didik di lingkungan sekolah, yang pertama saya membiasakan kepada peserta didik untuk membaca 10 menit materi yang akan disampaikan atau akan dipelajari untuk dipahami secara mandiri terlebih dahulu. Yang kedua, selain untuk membaca, saya menekankan kepada peserta didik untuk memahami apa yang telah dibacanya, seperti apa yang terkandung intisarinya dari informasi yang telah dibaca. Yang ketiga, saya akan memberikan mereka ruang pojok membaca atau memfasilitasi ruang pojok membaca dengan berbagai buku-buku atau materi yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu, dalam kelas untuk literasi membaca dapat diberikan poster-poster tentang pendidikan atau tentang materi yang akan memperkuat lagi, membudayakan literasi mereka. Selain itu, saya juga saya akan mengajak kolaborasi antara saya dan siswa untuk membahas apa yang belum diketahui atau belum dipahami dari literasi membaca tersebut. Jadi siswa dan guru, peserta didik dan guru akan lebih akan lebih untuk lebih berkembang diri dalam literasi membaca dan menulisnya. Seperti itu. Nah, demikian pengalaman sedikit saya. Semoga bermanfaat pengalaman sedikit dan upaya-upaya yang ingin saya lakukan di dalam dunia pendidikan untuk membudayakan kegiatan literasi membaca dan menulis. Nah, semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya.
saya akhiri untuk sesi wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.